Ya, kita lanjut untuk mengerjakan soal hukum Kirchhoff 2 untuk bentuk rangkaian yang lebih rumit. Rangkaian ini tidak bisa diselesaikan dengan hukum ohm biasa. Kita perlu hukum ohm yang diperluas, ya, yang menjadi hukum Kirchhoff 2. Nah, perhatikan di sini ada 5 hambatan ya, R1, R2, R3, R4, R5. Kemudian ada 3 baterai, S1, E2, E3. Masing-masing sudah dikasih tahu. Kita akan mencari nilai, ya, nilai I-nya berapa, dan kita akan cari nilai VAB berapa. Untuk mengerjakan ini, Bapak akan kasih 2 cara. Tapi kedua cara ini bukan rumus cepat, ya. Ada juga rumus cepat. Kalau rumus cepat silakan kalian cari sendiri. Banyak di buku, banyak di internet, banyak di bimbel. Cari sendiri rumus cepat. Bapak nggak mau ajarin rumus cepat karena kalau rumus cepat konsep hukum Kirchhoff-nya hilang. Bapak di sini mau mengajarkan cara menggunakan hukum Kirchhoff. Ya, dengan 2 cara. Ada 2 cara. Kalau cara cepat silakan aja mau pakai, cari sendiri. Bapak nggak mau kasih tahu rumusnya, ya. Karena Bapak mau ngajarin cara pakai hukum Kirchhoff. Langkah pertama, perhatikan. Tadi langkah pertama apa? Buat loop. Di sini ada berapa loop? Yang pertama yang sebelah kiri, ini 1 loop. Yang kedua adalah yang sebelah kanan, ini 1 loopnya. Yang ketiga adalah yang besar ini. Nah, di sini berarti ada 3 buah loop. Untuk mengerjakannya nggak usah 3-tiganya dikerjakan. Cukup 2 saja. Dengan 2 loop kalian sudah bisa mengerjakannya. Dan arah loop selalu tentukan sendiri, ya. Jadi langkah pertama adalah loop dulu. Kalian berurusan sama loop. Langkah kedua, kalian berurusan sama arus. Langkah ketiga baru berurusan sama rumus. Rumus hukum Kirchhoff. Nah, jadi ada 3 langkah. Langkah pertama urusan sama loop. Loop Bapak kasih warna merah, ya. Seperti tadi, bebas kalian tentuin loopnya mau muter ke arah jarum jam, mau berlawanan jarum jam. Ini kita pakai 2 loop, yang sebelah kanan, rangkaian kecil sebelah kanan, sama rangkaian yang sebelah kiri. Yang rangkaian yang besarnya tidak usah dipakai. Ya, kalian mau pakai yang besar boleh, yang ini sama yang besar bisa. Ya, kalian mau pakai yang kanan sama yang besar boleh. Tapi sekarang Bapak mau pakai yang kiri dan yang kanan. Arah loopnya bebas, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Di sini Bapak akan buat loop yang seperti ini. Ini loop yang pertama, kasih nama ya, L1. Berarti loop yang pertama. Yang ini mau gimana ya? Mau searah jarum jam atau mau berlawanan jarum jam? Kita bikin yang searah lagi ya, Pak. Jadi dua-duanya kita buat searah jarum jam. Ini loop kedua. Loop selesai. Sekarang kita bermain sama arus. Loop, arus, rumus. Loop, arus, rumus. Itu aja kuncinya. Arusnya seperti tadi, tentuin sendiri untuk awal. Nanti kalau dapat negatif, setelah dihitung-hitung dapat negatif, berarti penentuan semula berbeda. Nah, sekarang perhatikan berbeda sama soal yang tadi. Di sini kita ketemu cabang. Ya, titik A ini cabang, titik B juga cabang. Berarti kita hanya boleh ngambil satu saja. Mau yang atas, mau yang bawah. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Jadi di sini kita terapkan hukum Kirchhoff bahwa arusnya, katakanlah ini saya kasih nama I1. I1 itu yang mengalir pada kawat yang sebelah kanan, sebelah kiri, sorry ya. Kemudian I2 adalah yang ini, saya bikin arah ke sana, I2. Dan yang I3 ini. Perhatikan ada yang masuk, ada yang keluar, ya. Kalau ada yang masuk harus ada yang keluar. Kalau 3-tiganya masuk boleh nggak, Pak? Boleh. Ya, boleh-boleh saja. Ketiga-tiganya masuk berarti jumlahnya harus 0. Kalau 3-tiganya masuk. Tapi ini kita tidak buat begitu. Kita buat seperti ini berarti dari segi arus saya dapat melalui hukum Kirchhoff 1 bahwa I1 sama dengan I2 tambah I3. Ya, ini persamaan dari arus. Tentu arah arus di setiap cabang kita sudah tahu, ya, pasti sama ini. Kalau ke sini berarti harusnya ini gini. Ya, kalau ke sana berarti gini.
Kalau yang ini berarti ke bawah. Ini arah arus. Kemudian baru kita main sama hukum Kirchhoff. Ya, berarti kita masuk loop 1. Apakah hukum Kirchhoff-nya? 0 sama dengan sigma E plus minus ya, plus minus sigma IR. Loop 1 kita bermain sama E dulu, plus atau min ya. Kita masuk E2 dulu karena ini dilewati oleh loop ya. Arah elemen ke atas, ini arah elemen ke atas, arah loop ke atas juga, ke atas dan ke atas berarti negatif 3. Kemudian ketemu elemen lagi di sini, arah elemen ke atas, arah loop ke bawah berlawanan, plus 10. Oke? Ditambah plus minus ya, ditambah. Ini IR-nya yang dilewati ada 1, ada 2, ada 3. 1, 2, 3 berarti R1, R2, R5 ya. Kita masuk yang R2 dulu. R2, R1, R5. Berarti I-nya yang melewati adalah I3. Kalau R2 tuh dilewati oleh I3. Berarti I3 kali 3. Karena R2 nilainya 3. Pertanyaannya plus atau min? Arah arusnya ke bawah, arah loopnya ke atas, berlawanan min. Kemudian di sini ada R1 yang 2 ohm. Dilewati oleh I1. Berarti ini I1 kali 2. Cuma plus atau min? Arah arus ke atas, arah loop ke bawah. Oh, min lagi. Yang ketiga ini arah loop putarnya ke sana, ini arah loop, ini arah arus berlawanan, min lagi. Min I1 kali 5. Ya, I1. Oh, bukan 5 ya, 3. I1 kali 3. Maka kita hitung 0 sama dengan, ini harus buat pembatas karena papan tulisnya kecil. 7 ditambah dikurang ya, dikurang 3I3. Kalau ini bisa digabung karena I-nya sama, dikurang 5I1. Ini adalah persamaan yang kita dapat dari loop 1. Kalau ini kita sebut persamaan 1, ini kita sebut persamaan 2, maka kita masuk ke loop 2. Loop 2 kita pakai yang sebelah kiri ini ya. Rumusnya sih sama saja, plus minus sigma E plus minus sigma IR. Kita lihat E nya dulu. Ada 2 E yang dilewati oleh loop 2, E3 dan E2. E3 plus atau min? Arah loop ke atas, arah elemen ke atas, searah. Searah berarti min, minus 5. Yang satu lagi, arah elemen ke atas, arah loop ke bawah berlawanan, berarti plus 3. Ya, jadi yang tengah ini dipakai, loop 1 dipakai, loop 2 dipakai. Dan hasilnya beda ya. Kalau loop 1 tadi min, di loop 2 dia plus. Kenapa? Karena tergantung arah loop saja. Sekarang kita tambah dengan IR. Ada berapa R yang dilewati? Ada 3. Ya, R4, R3, dan R2. Kita masuk R4 dulu. R4 1 ohm, arah arus ke bawah, arah loop ke atas, berlawanan berarti min. Minus R1 I berapa ini? I2 minus I2 kali 1. Yang ini R3, arah arus dan arah loop berlawanan juga. Arah loop ke sana, arah arus ke sana. Berlawanan min. Berarti I2 kali 4 ohm. Kemudian yang ini arah arus ke bawah, arah loop ke bawah, searah berarti plus 3 ohm kali I3 tapi ya, plus 3I3. Seperti ini. Maka kalau dihitung 0 sama dengan, ini adalah min 2, dikurang, ini I2 dan I2 ini bisa digabung, kurangi 5 I2,
tambah 3I3. Kita sebut ini persamaan 3. Kenapa ada 3 persamaan? Karena ada 3 variabel yang mau dicari, yaitu I1, I2, I3. Ini yang belum tahu nih. Karena kita belum tahu 3 variabel, maka persamaannya harus 3. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, dengan 3 persamaan ini kita tinggal main di matematik. Tinggal eliminasi, substitusi. Maka kita dapat I1, I2, I3. Oke, jadi gampang. Sekarang kita main matematiknya. Karena fisika dari hukum Kirchhoff-nya udah selesai. Ini sih urusan matematik. Sekarang kalau matematik kita harus eliminasi. Kita analisis dulu yang akan kita eliminasi. Ini I3. I3 sama I1. Sementara ini I2 dengan I3. Berarti dari 2 persamaan ini yang sama adalah I3. Berarti saya mau ganti saja. Misalnya saya mau ganti I1-nya. Ini aja yang saya ganti. Saya ganti pakai apa? Pakai persamaan 1. I1 itu adalah I2 tambah I3. Nah, saya bisa mainkan nih. I1 adalah I2 tambah I3. Maka persamaan ini bisa saya ganti menjadi apa? Menjadi 0 sama dengan 7 kurangi 3 I3 dikurangi 5 kali I2 tambah I3. Bisa diikuti ya? I1-nya saya ganti dengan I2 tambah I3 karena rumusnya ini. Kalau rumusnya ini beda, ya ini harus beda lagi. Maka 0 sama dengan 7 dikurangi 3 I3 kurangi 5 I2 kurangi 5 I3. Ini ada I3 dan ada I3, saya bisa gabungkan. Minus dengan minus berarti menjadi 8. 0 sama dengan 7 dikurangi 8 I3 kurangi 5 I2. Saya dapat persamaan ini. Maka Bapak hapus dulu. Maka untuk ini dan ini sudah bisa masuk ke teknik eliminasi. Karena sama-sama sudah punya I2, I3. Ini I3, I2. Jadi yang ini saya tulis sebagai, saya pindah ruas saja lah ininya ya. Min 2-nya pindah ruas bisa kan? 2 sama dengan, saya tulis yang 3I3-nya dulu supaya dia tersusun. Dikurangi 5I2. Sama saja, saya cuma mengubah cara menulis. Kemudian yang ini saya tulis menjadi, itu pindah ruas jadi min 7 sama dengan min 8I3 kurangi 5I2. Oh, sudah sama-sama 5I2. Berarti tidak usah dikalikan dengan sebuah konstanta, ya, dengan sebuah angka. Langsung saja supaya ini jadi 0 saya harus kurangi. Maka 2 kurangi min 7 saya dapat 9. 3 kurangi min 8 saya dapat 11. 11 I3. Kalau ini sudah jelas 0. Maka saya peroleh I3 sama dengan 9 per 11 ampere. Dapat I3. Kalau I3 dapat, maka saya bisa dapat I2. Tahu dari mana? Oh ini I3 dengan I3 ya? Ini I2 ya? Nah ini I2. Tidak salah ya? Ini I3 temannya. Ya, kita akan cari sekarang setelah dapat I3, kita akan cari I2 dan I1. Kita cari dulu misalnya I2. Bagaimana cara mencari I2? Kita manfaatkan persamaan ini. Ya, 2 sama dengan 3 kali I3. I3-nya kan udah tahu nih. 9 per 11. Dikurangi 5I2. Kurangi 5I2. Maka ini jadi 27 per 11. Ini kita samakan penyebutnya menjadi 22 per 11 sama dengan 27 per 11 kurangi 5I2. Maka saya dapat I2 sama dengan, ini pindah ruas dapatnya 5 ya, 5 per 11. 5 per 11 berarti coret 5 sama I2 diperoleh 1 per 11 ampere. Nah sekarang untuk mencari I1, tadi rumusnya apa? Kita lihat cabang ini ya, I1 sama I2 tambah I3. Berarti kita jumlahin aja ini. I2 tambah I3 sama dengan 1 per 11 ditambah 9
9/11 sama dengan 10/11. Perhatikan tiga jawaban ini adalah positif semua, positif, positif, positif. Artinya apa? Artinya arah yang kita buat dari semula ini udah oke. Ya, tidak ada arah arus yang harus dibalik. Baik, ini cara pertama. Gimana? Bapak harap kalian sambil ngikuti ya, sambil nyatet ya, supaya bisa ngerti urutannya. Nanti kalian bisa ulang-ulang lagi, Bapak kasih contoh soal.